Jadi pengen makan coklatnya. Jadi ada rasa cinta Indonesianya. Itu yang bikin pengen makan coklatnya. Saya lebih ke mau dipajang aja atau justru memang mau langsung saya konsumsi gitu kan. Karena begitu cantik motif batik Parang yang didesain oleh Bu Ana Avanti. Iya, dan untuk berbicara mengenai kiprah Kartini Indonesia sudah bergabung bersama kita salah satu Kartini Indonesia masa kini yaitu perancang busana terkenal Ana Avanti. Good morning Bu Ana, kita panggilnya Bunda lah ya. Selamat Hari Kartini, Bunda Ana Avanti. Halo, selamat Hari Kartini, selamat Hari Perempuan Indonesia, dan berbahagialah wanita Indonesia. Wah. Bunda, kalau kita ngomongin seputar Hari Kartini, sebenarnya apa sih makna Hari Kartini buat seorang Ana Avanti itu seperti apa? Bagi saya menjadi perempuan itu adalah masalah kelahiran, tetapi menjadi bijaksana adalah masalah pilihan. Jadi saya memberikan prioritas sehari-hari dengan kehidupan saya yang biasa-biasa saja dan menyingkapi semua pilihan hidup itu berjuang untuk mengambil keputusan yang terbaik yang tentunya keputusan itu akan menjadi kualitas dalam hidup saya sebagai seorang perempuan. Bunda, kalau boleh cerita sedikit saja untuk kita ya, keputusan apa sih yang dirasa seorang Bunda Ana Avanti ini cukup berat sebagai seorang perempuan, tapi juga ini salah satu bentuk interpretasi Hari Kartini untuk Bunda Ana? Ya, bagi saya yang paling berat adalah ketika saya harus memutuskan untuk berkarir, berarti saya harus fokus dan memberikan prioritas kepada pilihan hidup saya yang manusiawi. Sehingga saya harus memberikan lebih besar skala prioritas untuk mendengarkan suara Tuhan bahwa pilihan hidup sebagai seorang wanita karir itu bukan merupakan sebuah pilihan hidup yang penuh berkat, penuh rahmat dan penuh karunia, tapi bertabur begitu banyak ujian dan cobaan yang membuat saya harus senantiasa berpikir bahwa saya harus selalu pulang ke rumah kembali, bisa masuk ke rumah saya dengan sebuah kunci yang senantiasa saya tahu di mana lubangnya, dan bagaimana saya harus berjuang untuk tetap menjadi ibu bagi anak-anak saya, menjadi oma bagi cucu-cucu saya, dan menjadi istri yang membahagiakan suami saya, dan menjadi seorang perempuan yang berkarir adalah seseorang yang menjunjung tinggi harkat martabat suami, tidak menginjak dan tidak merendahkan beliau sebagai ayah dari panjang keturunan, dan bagaimana itu menjadi sebuah pilihan yang mengambil keputusan. Itu adalah prioritas saya sebagai seorang perempuan Indonesia. Oke. Bunda Ana, mungkin karena alasan-alasan yang Bunda Ana sampaikan tadi, sempat Bunda Ana tuh mengeluarkan sebuah kalimat mengatakan bahwa perempuan di zaman sekarang ini sudah kebablasan karena sudah mungkin terus berupaya untuk melampaui pria begitu Bunda. Benar seperti itu Bunda? Iya, betul. Jadi perempuan berkarir sekarang ini sudah kebablasan, emansipasi sudah salah kaprah, dan membuat perempuan itu sudah menginjak harkat dan martabat seorang pria. Padahal ada tertulis dalam hukum Tuhan bahwa seorang perempuan itu dicipta dari tulang rusuk pria, dan hukum Tuhan itu tidak bisa dilawan oleh siapapun juga, termasuk wanita itu adalah penolong pria. Gitu. Jadi sesuatu hal yang wajar dan biasa bahwa wanita berkarir itu tidak ada istimewanya bagi saya secara pribadi. Dan bagaimana kemudian kita dapat menjunjung tinggi harkat martabat suami atau pasangan hidup kita, itu justru menjadi sebuah karakter kewanitaan yang kuat, yang mencerminkan jiwa perempuan seutuhnya gitu. Jadi bukan karena apa karir kita saat ini gitu. Dan wanita yang maju itu kita harus lihat siapa pria di sampingnya. Kalau saya sebagai seorang perempuan berkarir dan bapak memegang kunci rumah saya kuat-kuat, erat-erat, dikantongin kemana-mana, saya mana bisa keluar, itu istilahnya. Tapi di luar sana
begitu banyak ujian yang harus saya kendalikan dengan pemahaman keimanan yang tinggi, kebesaran hati yang terus mencerna apa ini, apakah ini menjadi jalan yang memang Tuhan kehendaki untuk saya boleh masuk ke dalamnya, atau ini sebetulnya adalah lubang cobaan yang saya harus menghindari supaya apa yang terjadi adalah seturut perintahnya dan sesuai kehendaknya. Ini menjadi sesuatu hal yang harus disikapi oleh perempuan Indonesia, bahwa ada satu kemajuan dalam sebuah teknologi dan industri yang membuat kita hidup dalam ranah dan kancah pekerjaan yang menjadikan kita sulit untuk kembali ke rumah. Dan emansi perempuan yang kebablasan ini, saya mensikapinya bahwa mari kita perempuan Indonesia menyadari sepenuhnya harkat martabat kewanitaan dengan penuh keterbatasan, bahwa jangan berlari terlalu jauh, pulang ke rumah, nikmati pelukan hangat dari suami, anak-anak, dan juga ibu, ayah, kamu. Oke, baik. Jadi pada intinya nampaknya ada sedikit gangguan teknis begitu ya dengan sambungan bersama dengan Anne Avanti, tapi pada intinya adalah ya ini kita harus hidupnya seimbang sebagai perempuan begitu ya. Karena saya paling ingat tadi bahwa tetap harus memegang kunci itu tadi loh. Betul. Apa namanya, ada harus tetap menjaga kepribadian seorang wanita begitu. Karena pada intinya wanita yang berkarir itu bukan untuk melampaui jauh seorang pria, tapi untuk menyeimbangkan kita semua kan, antara pria dan juga wanita. Itu sih yang benar-benar saya setuju dari Ibu Anne Avanti. Nanti usai jeda kita masih akan berbincang lagi bersama dengan Bunda Anne Avanti. Kami coba hubungi lagi tentu saja soal Hari Kartini ya. Tetap bersama kami di Good Morning. Ya, Good Morning masih menyapa Anda di pagi hari ini dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan salah satu Kartini Indonesia masa kini, perancang busana Anne Avanti. Iya, kembali lagi Bunda Anne yang tadi terputus, pesan yang sangat membuat saya wah ini harus saya betul-betul apresiasi dan juga saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita bicara soal berkarirnya Ibu Anne Avanti, pasti erat juga dengan karya-karyanya. Nah, kalau untuk tahun ini ada acara spesial apa di Hari Kartini, Bunda? Ya, saat ini dengan berbangga hati saya mempersembahkan Pasar Tiban ke-7, yaitu pameran karya anak negeri untuk Indonesia. Sebuah pameran yang melingkupi UKM, di mana mereka yang tidak bisa memasarkan produknya berada di bawah kepak sayap anneavantimall.com. Sebuah rasa cinta untuk Indonesia, bakti negara yang saya ungkapkan lewat rasa sayang, rasa cinta saya, di mana banyak orang yang tidak berkesempatan untuk bisa memasarkan produk-produknya, dan saya berbangga hati memiliki brand Anne Avanti, sehingga sudah yang ke-7 ini saya menggelar Pasar Tiban sebagai bahasa cinta saya, mencintai mereka yang tidak berkesempatan dan memberikan kepada mereka satu ruang yang sama untuk berkembang bersama. Dan juga karya-karya binaan kami dari Lapas Wanita Bulu Semarang, kami berkarya di dalam penjara yang sudah cukup lama, 8 tahun, dan saya bangga menjadi ibu buat mereka. Dan saat ini adalah Pasar Tiban ke-7 di Mall Taman Anggrek Jakarta, dan malam ini saya menggelar sebuah acara parade show Pasar Tiban, Kartiniku Kartinimu. Senang sekali sekarang karya Anne Avanti ini bisa dinikmati oleh siapapun, tidak harus di dalam satu ruangan yang khusus, tapi siapapun boleh datang. Siapapun bisa merasakan inspirasi, karya dan cinta, serta energi kreatif dari saya. Menurut saya bahwa berbagi itu sesuatu yang indah
dengan berbagi tidak ada satupun yang hilang apalagi berkurang. Jadi saya bahagia sekali bisa berbagi senantiasa dan setiap waktu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang-bincang di pagi hari ini, Bunda Ana Avanti. Banyak sekali insight, banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari seorang perancang busana, Ana Avanti. Betul, dan saya yakin masih ada banyak sekali Kartini-Kartini di luar sana yang tidak tersentuh oleh media, tapi juga berjuang sekuat tenaga untuk apapun yang mereka impikan, mereka cita-citakan.